adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Kak Vivin, Kak Vane, dan Kak Yolanda. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita buka dalam doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan kepada setiap kami. Bapak, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku. Shalom semua anak-anak di GPT Galilea, dimanapun kalian berada. Gimana kabar semuanya? Tante berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti biasa, kalau pergi harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sebentar lagi, Tante akan membawakan mengenai firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan Yesus dan Roh Kudus berikan untuk kami Tuhan, untuk membawakan mengenai firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang memberkati anak-anak di GPT Galilea dimanapun mereka berada. Sedari dini mereka punya roh takut akan Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memberkati mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan dibuat menjadi berhasil. Mereka boleh bertumbuh berkembang dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Kali ini Tante Venita akan membawakan firman Tuhan mengenai Gideon. Anak-anak sudah pada tahu ya, Gideon itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ada di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 40 dan dilanjutkan di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 25. Jadi nanti anak-anak itu ya dibaca dulu semuanya ya. Kalau Tante di sini akan membawakannya bahwa untuk diceritakan bahwa Gideon ini seorang yang taat akan Tuhan. Bangsa Israel banyak melakukan kejahatan. Mereka menyembah kepada patung-patung. Oleh karena itu, Tuhan murka dan menyerahkan mereka kepada bangsa Median. Bangsa Israel pada waktu itu sangat ketakutan terhadap orang-orang Midian dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Hal ini dapat kita lihat, yuk buka kitab sucinya ya, kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Lalu bangsa Israel minta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan memilih Gideon sebagai utusan dari Tuhan. Lalu datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon. Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya? Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Gideon meminta 3 tanda dari Tuhan. Apakah Tuhan betul-betul mengutusnya untuk menyelamatkan bangsa Israel? Tanda pertama, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Tanda kedua, Gideon mengambil guntingan bulu domba. Gideon berkata, bila mana besok pagi, embun yang turun hanya mengenai bulu domba itu saja, maka benar-benar malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dan ternyata betul anak-anak, besok paginya hanya embun itu hanya menetes di tempat guntingan bulu domba. Tanda yang ketiga, Gideon berkata, kalau tanah di sekitarnya kena embun semua dan guntingan bulu domba itu kering, maka benar malaikat itu utusan Tuhan. Dan ternyata betul keesokan harinya tanah di sekitarnya itu kena embun semua. Jadi basah ya anak-anak, tanah di sekitarnya itu basah semua. Namun guntingan bulu domba itu tetap kering. Gideon mengumpulkan puluhan ribu pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, siapa yang takut berperang, silahkan pulang. Maka pulanglah ke 22.000 pasukan, sehingga hanya tersisa 10.000 yang berani untuk berperang. Dengan 10.000 pasukan pun, bagi Tuhan masih terlampau banyak. Sehingga
Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Tuhan memberi tanda, kalau pasukan yang minum menjilat seperti anjing, maka jangan dipilih. Sedangkan pasukan yang berlutut minum air pakai tangan, itu yang dipilih. Dan ternyata yang berlutut itu ada 300 orang. Jadi Gideon bergerak maju untuk menghancurkan bangsa Midian dengan 300 orang, dan Gideon membaginya menjadi 3 pasukan. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukannya bergerak mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu dengan tanda dari Gideon, pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung sambil memegang obor. Karena terkejut, pasukan Midian menjadi kacau balau, dan pedang di antara mereka diarahkan kepada teman-teman mereka sendiri, dan mereka berhamburan untuk melarikan diri. Jadi, bangsa Israel menang atas Midian, itu semua karena Tuhan Yesus yang mengkacau balaukan musuh. Hal ini ada di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 7 ayat 22. Yuk kita lihat lagi. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Bahwa yang mengalahkan bangsa Midian itu Tuhan, ya. Jadi dalam firman kali ini Tante mau menyatakan bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Gideon tanpa disertai oleh Tuhan, Gideon pun tidak akan pernah berhasil di dalam peperangan itu. Ya anak-anak, jadi semua apapun yang kita lakukan itu berhasil, semua hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, jangan lupa ya anak-anak untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Sebelum firman Tuhan ditutup, marilah kita dengerin lagu dulu ya. Lagunya ini ada kata-kata bahwa dalam Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada
Lagunya sudah selesai ya. Yuk tutup mata, lipat tangan, dan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memberkati anak-anak GPT Galilea dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan Yesus yang murah hati selalu ada buat mereka Tuhan, dan mereka selalu berhasil, dan Engkau selalu menaruh dalam kehidupan mereka punya roh takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, shalom. Halo adik semuanya. Nah, adik semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan membuat aktivitas. Apa aktivitas kita? Aktivitas kita adalah kita membuat obor Gideon. Dan ini kayak sudah bagian kepada semua. Kita lihat sama ini pola untuk membuat obornya ya. Nah, adik-adik, yang kita perlukan adalah gunting dan juga lem. Oke, terus kita mau gunting ini sesuai pola. Ya, jadi mari kita gunting. Dan ini sudah jadi. Sekarang kita membuat bentuk kerucut ya. Kita mau buat bentuk kerucut. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti di sini dikasih lem biar bisa ke lemnya. Dan ini sudah jadi. Sekarang kita mau tempelkan ininya di dalam kerucut, tapi kita buatnya seperti berbentuk obor ya. Nah, ini sudah jadi adik-adik obornya. Nanti adik-adik bisa tambahin di sini motif-motifnya di dalam sini adik-adik. Nah, ini sudah jadi. Nanti adik-adik bisa buat lagi lebih bagus dari kayaknya lagi adik-adik semuanya. Jadi aktivitas kita sampai di sini dan berkati. Dadah. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.